Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Baiklah Bu Liga, kali ini kita akan melakukan pra-observasi kelas ya Bu. Adapun tujuan observasi kelas adalah untuk mengetahui sejauh mana Ibu dalam pembelajaran di dalam kelas. Baiklah Bu, tujuan pembelajaran Ibu kali ini apa Bu? Baik Bu, tujuan pembelajaran kali ini yang ingin saya capai yaitu ada 3. Yang pertama, dengan mengamati media yang guru sediakan, peserta didik mampu menentukan peluang suatu kejadian. Dan yang kedua, dengan mengamati media yang guru berikan, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Dan yang terakhir, dengan mengamati media yang guru sediakan, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu? Iya Bu. Dengan 3 tujuan pembelajaran, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai yaitu dapat memperdalam lagi pengetahuan anak didik dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Oh, luar biasa area pengembangan yang ini dicapai ya. Dari tujuan pembelajaran tadi, strategi yang sudah Ibu siapkan seperti apa? Untuk strategi yang sudah saya persiapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan pembelajaran sosial dan emosional menggunakan model PBL dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Kemudian saya sudah menyiapkan slide PPT untuk menampilkan orientasi masalah dan menggunakan LKPD saat berdiskusi di dalam kelas. Jadi itu strategi yang sudah Ibu siapkan. Siapa saja Bu yang berperan yang membantu Ibu di dalam kegiatan Ibu ini? Kepala sekolah, Ibu bagian kurikulum, kemudian teman-teman yang lain yang ikut berpartisipasi untuk membantu kegiatan. Untuk observasi kelas kali ini, Ibu akan di kelas berapa mengajarnya? Kebetulan hari Senin besok saya ada jadwal di kelas 12 IPA 2. Dan di situ pada jam kedua dan 3 di situ saya akan melakukan pembelajaran dengan materi peluang suatu kejadian. Baiklah Bu, saya sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan Ibu di observasi kelas. Mudah-mudahan apa yang Ibu kehendaki atau strategi yang sudah Ibu persiapkan bisa berjalan dengan baik ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih Bu, sampai jumpa di observasi kelas ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas siapkan referensi doa kita. Ayo Andre. Belum belajar, marilah berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu hari ini. Siapa yang tidak ada di ruangan? Hadir semua Bu. Hadir semua. Hadir Bu. Semua yang hadir. Oke, kemudian gimana kabar anak Ibu hari ini? Ya, tentunya ini masih pagi ya. Udah pada sarapan? Nah, berarti ini kalau sudah pada sarapan, hari juga masih pagi, berarti masih semangat-semangatnya ya untuk belajar ya. Ya, harus semangat ya. Oke, sekarang kita buka pelajaran kita hari ini.
sebelum Ibu masuk untuk materi kita, sebelumnya coba Ibu ingatkan kembali pelajaran yang sebelumnya. Sebelum kita masuk peluang suatu kejadian, apa pelajaran kita sebelumnya? Yaitu tentang kombinasi. Nah, kemudian apa? Faktorial. Itu faktorial apa? Ya, Bu. Faktorial itu apa? Coba siapa yang bisa faktorial itu apa? Faktorial yaitu apa? Perkalian. Kalian bilang. Ya, coba adik. Perkalian. Kalian bilangan bulat mulai dari 1 sampai n. Oke. Faktorial. Perkalian bilang bulat mulai dari 1 sampai n faktorial. Nah, kemudian itu apa yang dimaksud dengan kombinasi? Saya, Bu. Ya, Amel. Suatu pilihan dari unsur-unsur yang ada tanpa memperhatikan urutannya. Tanpa memperhatikan urutannya, berarti dia pengambilan secara acak. Kemudian satu lagi yaitu permutasi. Apa itu permutasi? Oke, Nabila. Permutasi sejumlah unsur adalah penyusunan unsur-unsur tersebut dalam suatu urutan tertentu atau urutannya diperhatikan. Oke, berarti bedanya permutasi dengan kombinasi. Kalau permutasi dia dengan berurutan, mengurutkan. Kalau dia kombinasi secara acak. Oke, kemudian untuk materi kita hari ini kita lanjutkan dari itu yaitu peluang suatu kejadian. Nah, untuk memotivasi anak ibu, apa sih untuk kehidupan sehari-hari peluang ini kita pakai untuk apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, peluang itu kalau dalam kata sehari-hari itu apa artinya peluang? Apa artinya peluang? Peluang atau kemungkinan? Ya, peluang itu adalah kemungkinan. Nah, kalau dalam berbisnis bisa juga dengan menggunakan teori peluang. Contoh, si Indah mau jualan es krim di kelas. Ya, tentu dia sebelum jualan dia harus disurvei dulu. Kawan-kawan ini sukanya rasa apa? Misalnya di data dia dulu. Ada misalnya si Hikmah suka rasa coklat, datang Adit rasa stroberi, datang Amel rasa apa lagi? Rasa durian. Nah, setelah didata ternyata lebih banyak yang suka rasa coklat. Nah, kalau dia jualan es krim, tentu dia membuat rasa coklat yang lebih banyak karena peluang lakunya lebih banyak di rasa coklat. Nah, itu dia peluang. Kan di bisnis bisa juga dipakai dia peluang. Nah, itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya apa tujuan kita mempelajari ini, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama dengan menggunakan PBL, satu peserta didik mampu menentukan peluang suatu kejadian dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Dan kemudian di sini ada penjelasan tentang peluang, apa itu peluang. Nah, kemudian di akhir nanti Ibu akan ada memberikan soal evaluasi, dan dalam proses berdiskusi juga Ibu akan menilai proses pembelajaran kalian hari ini. Oke, dan selanjutnya Ibu akan bawa kalian dulu ke toko mainan.
dia, kita akan ke toko mainan. Di sini kita akan membeli dadu. Nah, peluang suatu kejadian itu ada namanya dengan mata dadu. Pernah melihat mata dadu? Mainkan ya? Oke, kemudian apa lagi yang berhubungan dengan peluang? Koin, iya, koin. Atau mata uang logam. Terus apa lagi? Kartu, ya, kartu ya juga. Bola, iya juga. Sering ya. Kemudian kelereng. Iya. Itu dia merupakan media dari peluang suatu kejadian. Nah, seperti di sini. Mata dadu. Mata dadu ada berapa ininya? Nah, itu ada nih bawa mata dadu. Ada. Mata dadu. Nah, ini ada berapa? 6 matanya. 6. Nah, di situ di dalam mata dadu itu tuh disebut di situ tadi pengertian dari peluang ada kan? Mata dadu ini kalau ibu lemparkan mata dadu, akan berapa kemungkinan yang muncul? 6. Angka 5. Nah, di sini semua anggota yang mungkin terjadi dalam dadu ini itu disebut dengan sampel. Sampelnya jadi ada berapa? Jadi anggota dari sampel itu disebut dengan titik sampel. Jadi sampelnya ini berapa semua? 6. Jadi kalau mata dadu ada 6. Nah, jadi kalau dia yang dilemparkan tadi muncul angka 5 itu namanya kejadiannya. Kejadian munculnya mata dadu 5 tadi. Nah, kalau uang logam, ini kalau uang logam kemungkinannya apa yang terjadi kalau dilemparkan? Gambar orang. Kalau tidak gambar berarti angka. Jadi dia sampelnya angka dan gambar, dan titik sampelnya adalah 2. Itu dia. Jadi kalau dilemparkan muncul gambar, ya, gambar. Nah, jadi kalau 2 mata uang logam ada berapa sampelnya? 4. Nah, kalau dadu itu kalau 2 36, jadi pangkatkan ya, 36. Jadi kalau satu mata dadu sampelnya 6, kalau 2 mata dadu berarti 36. Kemudian ada lagi ini kartu bridge. Ini namanya kartu bridge. Ya, kartu bridge. Ini berapa sampelnya? Sampelnya berapa? 2. Ini dalam satu kartu berapa kalau kartu bridge ini? Berapa, Be? Enggak pernah. Nggak pernah, Bu. Joker? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Oh, Tapi main bola. 52. Ya, dari semua 52 ada kartu asnya 8, kemudian ada yang keriting, ada yang gambalau, ada joker, ada ya. Nah, inilah dia. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ringkasan sedikit tentang peluang. Jadi kalau misalnya tadi 52 kalau kartu nggak ada cuma 1.000 aja, cuma nanti yang ditanya berapakah peluang munculnya kartu as. Berarti dia buka dibalik-balik juga. Iya. Ya, berarti sampelnya 52. Nah, kemudian rumus peluang itu sendiri yaitu NA ya. Kalau 2 berarti 4 kan 2,2. Kalau 3 46 jadi 8. Berarti yang keluar Iya. Jadi rumus peluang itu NA per NS. NA. NA, NA. Ya, itu kejadian.
kejadian munculnya mata dadu 5 tadi. Berarti kalau satu mata dadu berarti 1. Sampelnya berapa? 6. S-nya berarti 1/6. Itulah peluang munculnya mata dadu. Nah, sekarang tanpa bersuara boleh membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, coba perhatikan. Nah, di sini dalam LKPD-nya dikerjakan latihannya. Jangan lupa di sampingnya ditulis nama kelompoknya ya. Ditulis nama kelompok, kemudian dikerjakan masalah 1 dan masalah 2. Dikerjakan masalah 1 dan masalah 2. Oke, pekerja dari sekarang. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Yang di kota itulah yang 36. Nah, itu dia kalau 2 mata dadu itu yang 36. Ya, mata dadu pertama nih mata dadu kedua. Jadi kalau di sini tanya berapakah peluang munculnya mata dadu berjumlah 5. Berarti dihitungkan 2 tambah 5 berarti 1/4. Dan dia sekolah nah kalau di sini yang sebenarnya juga peluang munculnya mata dadu misalnya berjumlah 8. Ya, yang 8 berarti 6 dengan 2, maka 8 jumlahnya. Mana lagi? Ditambahkan ya, ditambahkan dia. 8 berarti di sini 4 dengan 4. 6 5 dengan 3. Ya, jadi berapa dia itunya? Soalnya kita dapat kita sudah ya paling sama yang ini ya yang jadi makanya jadi 4 NK per S. NK ini tidak terjadi ini juga
Jadi di sini ya, jadi ini jumlahnya sudah 36. Nah, kalau ditanya nomor 2, masalah nomor 2, tentukan kejadian munculnya kejadian munculnya jumlah kedua kata dari sama dengan 9. Jadi yang ini dijumlahkan. Yang berjumlah 9 di sini yang mana? 6 dengan 3. Ini 1. Kemudian berapa lagi? 4 dengan 5. Kemudian 5 dengan 5. 6 dengan 3. Jumlahnya berapa? MC-nya 4. Maka keluarnya yaitu NE plus NS. Digunakan menjadi 1/9. Oke, sudah bisa? Sudah. Oke, kalau sudah bisa, paham? Jadi sehingga dimajarin atau tekniknya kami sempat. Jadi peluangnya kalau Oke, coba kelompok berapa yang presentasi duluan? Kelompok berapa? Ini kelompok 2. Ya, kita kelompok 2 presentasi duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi peluang. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Dianti. Saya Nabila Fiorina. Saya Nabila Fadira. Saya Anissa Mekia. Saya Tawwa Zaka. Saya Bayu Isama Pada. Saya Nurita Hasana. Baik, kita masuk saja ke penjelasan tentang materi peluang yang akan dibawa oleh Anissa Amelia. Pada Anissa Amelia, silakan. Baik, pertama kita akan mencari tahu apa sih definisi dari notasi faktorial. Definisinya adalah hasil perkalian
positif dari 1 sampai dengan n disebut faktorial dan diberi notasi m. Lalu yang kedua, definisi dan notasi faktorial adalah permutasi. Permutasi adalah penyusunan unsur-unsur tersebut dalam satu urutan tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu kombinasi, yang artinya suatu pilihan dari unsur-unsur yang ada tanpa memperhatikan urutannya. Lanjut saja ke bagian masalah 1 dan masalah 2 yang akan dibawakan dijelaskan oleh Anabel Fiorina. Pada Anabel, dipersilakan. Terima kasih kepada Putri. Oke teman-teman, sekarang bisa lihat KPD yang telah diberikan oleh Bu Liga. Lihat pada masalah 1. Di situ ada soal, apabila 2 buah dadu yang disediakan, tentukan banyak kemungkinan yang terjadi jika 2 buah dadu dilambungkan sebanyak 1 kali, artinya dilempar. Berapa kemungkinan yang dapat terjadi dari pelemparan tersebut? Ini bisa kita cari dengan membentuk tabel. Apabila teman-teman kurang jelas, pertama saya akan memberikan penjabaran secara sederhana dulu. Jika kita punya 2 buah dadu, 2 buah dadu ini jika kita lempar mungkin bisa saja hasilnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Karena ada 6 kotak di 1 buah dadu. Nah sekarang kita punya 2 buah dadu. Apabila kita lempar, tentu bisa jadi 1 dadunya 1 dan 1 lagi dadunya bisa 1 atau 3 atau 5 dan sebagainya. Untuk itu ada 2 buah dadu seperti yang dijelaskan oleh Ibu. Satunya ini ada 6. 6 dipangkatkan 2 menjadi 36. Jadi bisa saja kemungkinan yang terjadi ada 36. Kita buat tabel seperti berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, peluangnya bisa kita lihat dengan cara 1 dengan 1 berarti hasilnya 1,1, 1 dengan 2, 1,2, 1 dengan 3, 1,3, 1 dengan 4, 1,4 hingga seterusnya. Sebentar ya, saya akan tuliskan terlebih dahulu. Nah, kembali lagi pada pertanyaan. Berapa banyak kemungkinan yang terjadi jika 2 buah dadu dilempar? Hasilnya adalah 36. Apabila kita melempar 2 buah dadu 1 kali, mungkin hasilnya 1,1 hingga sampai terakhir nanti 6,6. Dan ini semua jika kita hitung hasilnya membentuk 36 kemungkinan yang terjadi. Lalu selanjutnya lihat pada masalah kedua. 2 buah dadu berisi 6 dilambungkan atau dilempar secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Hitunglah nilai dari peluang kejadian jumlah kedua dadu sama dengan 6. Sini kita cari masalah 2. Jika 2 buah dadu yang kita lempar hasilnya 6, berarti misalnya nih hasilnya 5. Di sini berapa? Bisa jadi? Nah, bisa jadi 2. Di sini bisa jadi 3. Hasilnya 5. Sekarang kita mau cari yang hasilnya 9. Dari 1 sampai 6
kemungkinan tulis apa aja? 6 sama 3. 6 sama 3. Apa lagi? 5 tambah 4. 5 tambah 4. Apa lagi? 4 tambah 5. 4 tambah 5. 3 tambah 6. Ada lagi? Mungkin ini saja yang akan menghasilkan angka 9. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti kemungkinan yang terjadi pada untuk membentuk angka 9 itu ada 4. Lalu balik lagi, kalau kita lemparkan dua dadu bisa jadi 36. Berarti NS-nya atau N semesta sama dengan 36. Dibagi menjadi 1/9. Kemungkinan jika kita mendapat dua buah dadu yang menghasilkan angka 9 adalah 1/9. Baiklah, itu saja penjelasannya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Misalkan kedua dadu itu dilempar, berapa banyak kemungkinan jika kejadian munculnya mata dadu pertama itu 5? Mata dadu pertama 5. Iya, Jadi mata dadu keduanya terserah. iya terserah. Kita tinggal merujuk pada tabel tadi. Jika mata dadu pertama itu 5, kita cari. Nah, berarti ada di pada kolom ini. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti peluang jika mata dadu pertama itu ada 5, berarti ada 6 kemungkinan yang terjadi. Berarti peluangnya peluangnya berarti 6/36. 1/. Apakah sudah jelas? Jelas. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kami akan tutup presentasi kami. Apabila kami ada kesalahan teknis, kesalahan penjelasan, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 1.
menjelaskan tentang materi tentang peluang. Saya Shalina Bila. Saya Hairul. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu sebelumnya, kalau peluang itu sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Banyak kemungkinan yang terjadi di dunia ini. Juga sudah dijelaskan sama kelompok Anabel sebelumnya pengertian-pengertiannya. Jadi kelompok kami akan meneruskan menjelaskan materi selanjutnya atau contoh selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nur Hikmah. Nur Hikmah kami persilakan. Baiklah, di sini kita akan memecahkan masalah dari LKPD yang telah diberikan oleh Ibu Liga. Nah, kita lihat dari masalah yang pertama. Kita bisa mengerjakannya menggunakan tabel. Nah, seperti di sini, itu kan soalnya ambillah 2 buah dadu yang disediakan, tentukan banyak kemungkinan yang terjadi jika 2 buah dadu dilambungkan sebanyak 1 kali. Berapa kemungkinan yang dapat terjadi dari pelemparan tersebut? Nah, dadu itu kan bentuknya seperti kubus. Nah, itu di situ terdapat 6 sisi. Nah, jadi di setiap 6 sisi, di setiap satu dadu itu terdapat 6 sisi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa satu dadu memiliki 6 sisi atau 6 sampel. Nah, jika ada 2 dadu berarti dipangkatkan menjadi 2. Maka totalnya banyak kemungkinan yang terjadi jika 2 buah dadu dilambungkan sebanyak 1 kali adalah 6 pangkat 2 yaitu 36. Nah, kita lihat dari masalah yang kedua. Dari 2 buah dadu berisi 6 dilambungkan secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Hitunglah nilai dari peluang kejadian-kejadian berikut. Yang pertama, kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. Nah, kita bisa mencari menggunakan tabel ini. Sampel 1 dilempar 1 kali, 1. Sampel yang sisi yang 1 dilempar 2 kali jadi 1, 2. Nah, di sini kita lihat ke pertanyaannya. Kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. Nah, kalau kita mau mencari peluang bagaimana kedua mata dadu itu bisa menjadi 9, kita lihat di sini. Di mana aja yang ditambahkan di sini menjadi 9. Ya, yang dijumlahkan bisa menjadi 9. Contohnya 6 ditambah 3. Lalu 4 ditambah 5. 5 ditambah 4. 3 ditambah 6. Nah, di sini berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan jika dilemparkan, maka jika 2 buah dadu berisi 6 dilambungkan secara bersama-sama sebanyak 1 kali, kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9, yaitu terdapat peluangnya sebanyak 4. Lalu yang kedua, kejadian munculnya mata dadu pertama bukan angka 9. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu pertama. Misalkan A kejadian munculnya mata dadu pertama angka 6. Maka A adalah, kita lihat di tabel ini. Mana saja yang bisa berpeluang, ada berapa saja angka 6 di sini. Kita lihat langsung di tabel yang nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di situ pertanyaannya kejadian munculnya mata dadu pertama. Pertanyaannya tidak memunculkan mata dadu kedua. Maka di sini kita tuliskan
Jadi dibagi 4 kali 6 sama dengan 1/9. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena yang ditanya hanya mata dadu pertama saja, berarti 6/36 sama dengan 1/6. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Atas lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penjelasan sedikit, jadi kalau dia ada soal nanti, misalnya di ujian ya, kalian kan nggak harus kita mungkin mentabelin sampai 36, ya. Nah jadi kalau ditanya jumlah mata dadu yang berjumlah 10, jadi kita ingat kawinnya mulai dari 1 aja. Dia kan angkanya 1 sampai 6 aja. 1 sampai 6 itu ada yang berjumlah 10. Gitu aja dalam pikiran kita, nggak ada. 2 nggak ada. 3 sampai 6, 3 tambah 6 belum ada, masih 9. Berarti mulai dari angka 4 dengan 5. 4 dengan 6. Kemudian 5. Kemudian kalau 6. Berarti cuma ada 3. Jadi 3/36 sama dengan 1/12. Nanti jawabannya jadi seperti itu aja. Oke, bisa kira-kira? Oke. Nah, kalau sudah, coba kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu pengertian dari peluang. Peluang adalah perbandingan antara kejadian yang muncul dengan kejadian banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Nah, kemudian apa lagi? Jadi kalau 1 mata dadu itu ada 6, kalau 2 mata dadu yaitu sampelnya 36. Oke, itu aja untuk hari ini. Kemudian anak-anak itu sudah paham. Nah, sekarang Ibu bagikan soal evaluasi. Nomor 1. Ya, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Ya Bu, ya Bu. Ibu sabar Bu, bentar lagi siap Bu. Bukan, Bu. Dari 11. Dari 11. Siapa Bu?
Emang biasa anak nangis kayak gitu. Tadi bilnya 3 dari berat. Oke, dapat semua. Oke, gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan Bu dan mengerti. Berarti sudah paham? Oke, nah untuk pertemuan berikutnya hari Rabu kita bertemu lagi dengan materi peluang kejadian majemuk ya. Oke, Bu. Sudah bisa tentunya dibaca-baca di rumah. Ya, Bu. Nah, sekarang sebelum kita tutup kita berdoa dulu. Siap. Belum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Liga. Waalaikumsalam Bu. Gimana perasaan Ibu sekarang setelah tadi kita melakukan observasi kelas Bu? Ya sedikit agak lega Bu. Iya. Kemudian ya pas apa tadi tentunya ada grogi sedikit karena sudah lihat kamera, tentu kita ada groginya sedikit. Ya berarti ada perasaan grogi karena tadi kita dihadapkan oleh kamera ya Bu, karena ada kita membuat video pembelajaran. Sebenarnya setelah kita lihat tadi di observasi kelas, Ibu sudah cukup baik, karena di sana Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Ibu juga sudah menerapkan model pembelajaran PBL, itu sudah sangat luar biasa menurut saya Bu ya. Berarti Ibu bisa Ibu tingkatkan kembali. Nah sekarang kita masuk ke pasca observasi ya Bu. Coba Ibu refleksikan gimana Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran tadi di dalam kelas Bu. Saat pembelajaran tadi kalau saya lihat anak didik sangat antusias dalam pembelajaran tentang materi peluang hari ini. Karena anak melihat langsung dengan media yang saya bawa, yaitu mata uang logam, kemudian mata dadul dan kartu bridge, karena anak kan sudah paham juga sehari-hari tentang itu. Nah kemudian tapi masih biarpun seperti itu masih ada juga kekurangannya. Tadi terlihat masih ada sih anak-anak yang kurang aktif dalam kelompok, apalagi saat berdiskusi masih ada yang nggak aktif. Dia mungkin masih mengandalkan kawannya, mengharapkan jawaban dari kawannya. Nah, seperti itu gambarannya tadi Bu. Mbak Lena memang sudah bisa kita lihat tadi ya Bu ya. Saya sudah melihat di pembelajaran Ibu itu tadi sudah berdiferensiasi seperti yang sudah saya katakan tadi. Kemudian pendekatan emosional juga sudah Ibu lakukan, misalnya dengan duduk berkelompok, anak sebagian terlihat aktif walaupun tadi Ibu katakan bahwasanya masih ada sedikit ya Bu ya. Kemudian pembelajaran Ibu sekarang sudah berpusat pada peserta didik Bu. Jadi kita itu tidak hanya kita yang mengajar, tapi di sini anak terlibat langsung gitu, seperti itu. Kemudian di pendahuluan Ibu juga tadi sudah menyebutkan tujuan pembelajarannya, kemudian Ibu juga sudah menyebutkan strategi yang Ibu buat, itu sudah sangat luar biasa ya Bu ya. Kemudian di kegiatan inti juga saya lihat tadi Ibu sudah mulai nih berpusat pada anak, sudah terlihat ya bahwasanya anak bisa belajar dengan baik dengan berdiskusi kelompok. Kemudian Ibu juga sudah menggunakan metode yang tepat. Kemudian di kegiatan inti juga Ibu sudah menerapkan nih, kalau di PBL kan ada sintak-sintaknya ya Bu ya. Ada pendahuluan ya, ada pasti 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu sudah Ibu sudah terlihat tadi di pembelajaran yang Ibu buat. Kemudian di penutupnya Ibu juga terlihat tadi sudah melakukan refleksi. Kemudian penilaian Ibu juga sudah menggunakan kuisis. Berarti di sini kan Ibu sudah menggunakan teknologi ya Bu ya. Kemudian
Ibu juga sudah menyampaikan tadi terlihat apa sih materi yang mau akan Ibu sampaikan di minggu berikutnya. Kemudian Bu, untuk perbaikan ke depannya, Ibu tadi saya lihat kan belum ada nih mindfulness. Mindfulness itu apa? Metode stop Bu. Jadi misalnya di kegiatan itu Bu, anak berhenti sebentar gitu, sebentar relax, kemudian berdiri, duduk tegak, jangan nyandar. Bisa mungkin dengan musik, instrumen musik seperti itu. Jadi anak tuh yang biasanya mungkin lari-lari udah yang mikirkan tadi ada perasaan lapar atau ingin apa, jadi tidak terganggu lagi karena sudah dipusatkan kembali. Itu gunanya untuk mindfulness Bu, supaya anak nanti lebih fokus lagi dalam pembelajaran ke depannya. Kemudian rencana tindak lanjut Ibu itu berarti yang harus Ibu perbaiki ya, pembelajarannya agar lebih menyenangkan lagi Bu. Jadi salah satunya tadi itu sudah mulai nampak. Jadi karena gimana kita supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan. Jadi luar biasa tidak juga mencoba memfokuskan diri anak, itu sebenarnya sudah sangat baik Bu tadi. Ya, terima kasih Bu atas sarannya. Mungkin ya untuk di pertemuan berikutnya juga akan saya perbaiki, mungkin biar lebih bagus lagi. Sudah bagus tapi biar lebih bagus lagi. Terima kasih ilmunya. Jadi nanti kira-kira jadi saya ingin juga nih Bu lihat tindak lanjut apa yang sudah kita berikan. Kira-kira rencana Ibu gimana? Rencananya kapan mau Ibu laksanakan gitu? Rencananya mungkin hari Rabu depan Bu, ada jam saya lagi pas di kelas yang tadi juga. Mudah-mudahan bisa saya terapkan lagi kan apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Oke, mungkin itu saja Bu Iga. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Rabu depan. Kita akan berjumpa lagi untuk menindaklanjuti rencana yang mau Ibu lakukan ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Iga. Assalamualaikum.